Orang rek tutorial jogetna David da Silva. Alah. Gejet mana mah teu bisa. Orang keur nyusun ya struktur senyum yang pas di episode kali ini. Tanya si Bruno lamun joget kuatnya anjing mun ngagolkeun. Kita selebrasinya kita. Eta teh naon artina teh? Lamun dino emot geuning di WA sok enak kita. Ya. Enough. Kayak jadi emot Davidnya. Kan aya emot Rico, emot Nopri gini kayak emot David. Benar. Lah pokoknya mah di episode kali ya mah full senyum. Wey. Alhamdulillah. Keprok teh nu ieu nya. Ya. Geus diganti acan. Luar biasa ya. Ini akhirnya membalas di putaran pertama kita kalah 1-0 Benar. tapi dibalasnya 2-0. Lamun istilah orangnya beyond expectation. Oke. Ya, karena orang kan di episode kemarin rada-rada underestimate sebenarnya. Rada-rada lain underestimate sih, lebih ke ya realistis lah mungkin ya, karena banyak pertimbangan lah di episode kemarin kan ngebahas juga aduh Persib masih angin-anginan ya, can bener-bener ngeunah gitu, masih can bener-bener konsisten. Terus juga di rekor pertemuan kemarin 3 kali eleh terus. Tilu kali eleh terus. Nah, ini akhirnya membuat orang secara pribadi akhirnya tidak terlalu berekspektasi banyak lah. Iya. Menangnya jadi bonus lah alhamdulillah. Belum gitu. lagi pas detik-detik diumumkannya DSP daftar susunan pemain. Wah, udah iya mah. Terus gitu kan pasti ngabayangkeun iya malah menang geus alhamdulillah. Soalnya orang ningali di DSP eueuh Fiskara gitu. Woi. Jagoan mana tah anjir. Nah, kemarin akhirnya di babak pertama dan babak kedua tampil lumayan lah menurut orang ningali nanya. Ketunduh lah santai nanya. Ya meskipun aya beberapa deg-degan oge nya. Deg-degan bogoh ya. Deg-degan aya gitu, tapi alhamdulillah. Kita kemana dulu nih? Line up dulu? Line up dulu dong. Boleh. Saya penasaran dengan taktikal kenapa Robert akhirnya memaksakan harus memakai 2 striker pada pertandingan kemarin. Meskipun sebenarnya masih Bruno udah ke sayapnya. Nah, jadi di kemarin kan emang awalnya pas di line up di Bobotoge sempat ada diskusi kan dia balik di K2 striker atau ente gitu karena kan di beberapa pertandingan sebelumnya si David da Silva selalu jadi striker tunggal. Tapi ternyata pas di lapangan Bruno Kantayadete lebih main di sayap kanan sebenarnya pada akhirnya di justru Beckham yang main di belakang David da Silva, jadi siga 4-2-3-1 lah. Oke. Dan sebenarnya itu secara head to head dengan formasinya Persija di babak pertama pakai 4-4-2 makan Konatina lebih di depan, terus babak kedua lebih mundur. Ternyata bisa mengakomodasi lini tengah itu bisa menang gitu orang teh. Ada Beckham, ada Rashid, Klok, ternyata aman gitu. Di sayap walaupun Bruno beberapa kalinya tidak terlalu membahayakan, tapi kehadiran saya di sayap teh setidaknya lebih punya fungsi lah. Ketika dia bisa switch play dari kanan ke kiri gitu, terus walaupun ketika crossing ke kotak penalti nggak ada jadi peluang gitu, tapi ketika switch play dia benar. Di beberapa momen dia bisa ya walaupun nggak bisa ngelewatin satu pemain atau Nofri, tapi kehadiran dia di sayap kanan ketemu Beckham, terus ada Rashid juga yang ngebantu dia di kanan, itu bisa bikin Persija berkutik pisan gitu. Orang serangan lewat kanan teh jalan bisa tambah hand rada rajin naik oge gitu. Di sayap kanan teh orang bisa dibilang salah satu kekuatan orang kemari gitu. Terlepas dari atau Bruno tidak spesial gitu permainan, tapi secara role berfungsi gitu. Secara role berfungsi dan secara jumlah tengah ya, dan juga mungkin ada peran dan juga posisi Bruno di situ jadi menguasai akhirnya dan jadi dominan ya. Benar. Jadi dominan. Oke. Tapi kita ke belakang dulu nih. Ki, ini melihat lini pertahanan kemarin ya, Nick Kuipers sepertinya berhasil mengunci pergerakan Marco Simic ya kan. Igbo Nevo juga tampil aya getihan gitu nya. Ini apa yang akhirnya membuat lini pertahanan juga kemarin solid? Itu ya motivasi sih ya kayaknya. Kan sempat dibilang si Persib nggak punya nyali nih kalau lagi main di big match. Akhirnya kita bisa ngelihat Persib yang main penuh determinasi, agresif gitu, berani duel. Menit-menit awal Simic udah beberapa kali ditabrak sama Kuipers gitu. Mungkin kan
kalau kelihatan ini pelanggaran nih, tapi kan mungkin dari sisi psikologisnya kan udah ngeliatin nih si Mick dibikin gak nyaman sama Kuipers gitu. Ya. Pemain yang lain juga terus ditempel Novri dipasang di sayap kiri kan. Eta disakuan kan Kohenen nya. Oh iya enak tuh. Duel bengker teh nya. Nu hiji Bondu jeung headband gini. Duel bengker akhirnya dimenangkan Kohenen gitu. Iya, Novri iya, enggak iya. berkutik apa-apa. Rico akhirnya diganti enggak main 90 menit. Ya. Mati sama Ardi gitu. Ya, Emang saya tepati Iya. membahayakan Iya kan sampai akhirnya diganti sama Irfan Jauhari kan Rico gitu. Padahal atau si Mick juga bahkan di babak Diganti. pertama langsung diganti Langsung sama diganti. Taufik. Taufik Hidayat. Mungkin si Gana pas si Mick diganti sama Taufik di pergantian babak di jeda pertandingan. Si Gana geus rada regreg sih. Ya, benar, Iya mah menang lah gitu. Iya, Pas iya, pas iya. Taufik main, emang Taufik Hidayat pernah punya catatan bagus waktu di Piala Menpora ya. Menpora nu ngagolkeun ya. Ngagolkeun, tapi kemarin baru baheula lama si Nick nage ieu saha cenah penyerang juga ada rada meremehkan. Iya, iya. Kalau kemarin kan Nick geus panas geus main sababak gitu geus adrenalin ge. Taufiknya tidak berkutik sama sekali kan. Jadi untuk Persija otomatis kemarin serangannya mati sih ku back for Persib, termasuk ada Klok dan Rashid yang nyaring dari tengah lagi bagus. Ya, Klok, Rashid dan juga tentunya peran dari Igbo Nevo juga yang terkadang jadi DM sih etanya. Di DM. Terkadang jadi DM tah. Terus Teja ge save-nya seetiknya akhirnya kita gak terlalu Gak lihat Teja yang kontang panting Nggak bisa sibuk ya. akhirnya bisa menang margin 2 gol, clean sheet, terus Tejana teu sibuk akhirnya. Cek Teja teh tah gitu atuh. Menyusahkan orang lain. Sakun aing we haban ti kamari teh. Jadi ngelihatnya juga kan biasanya di pertandingan derby itu tensinya tinggi, terus biasanya dikit-dikit jatuh. Nah kemarin tuh kayaknya ya adalah jatuh mah tapi nggak terlalu banyak itu, malah lebih banyak serangan. Sebenarnya si Persib dapat foul banyak pisan, lebih dari 20, 25 kalau nggak salah. dari lawan ya. Dari Kartu lo banyak kartu kuning. Kartu Kartu juga. banyak kita terus sampai tapi Robert di kartu kemarin banyak. Aing pala bahdinya teh bingung ya. Nah si Robert di kartu, jadi alasannya naon? Kalau pas kemarin preskon? preskon Robert bilang gini, ternyata di tribun mungkin pemain cadangan ya. Iya. Ada yang teriak tentang wasit lah. Nah, wasitnya meureun hayang negor teu nyahonya saha pemainnya meureun di tribun. Geus kartu kuning si Robertnya, pemain kamu cenah itu Pemain kamu pelanggaran lah gitu misalnya. meneriaki saya cek wasitnya. Jadi si Robert tuh di kartuna aneh sih. Cek si Robert teh, it's new experience for me cenah. Jadi tadi anggap sebuah kontroversi ya, tapi akhirnya yang geus hiburan nih malah ceritanya. Si Robert teh- Tapi sebenarnya secara law of Nah, law of the games-nya kumaha? emang ya ketika wasit tidak bisa mengidentifikasi Yang di bench gitu ya. sosok yang melakukan kesalahan itu emang si pelatih yang Tanggung kena jawab si eta. Tapi harusnya sebenarnya yang miss kemarin itu adalah si wasitnya untuk komunikasi lah ke wasit ke opat Iya gitu. kan harusnya dia bisa komunikasi lah ya sah sih nu bieu ngejorowok gitu. Organisasi kan suaranya kadeng ya. Karena wasit opat karek karewas itu karek pemainnya kan. Ieu kan datang langsung kartu Ya kuning kan si gitu. wasit kopat teh di dinya biasana Ya, mejanya, meja cicing di dinya tah. Itu jadi nya maksudnya secara love of the game eta aya gitu. Sebetulnya Gitu ada. aya cuman Oke, ya aya oke. secara prosedur kemarin aya nu miss lah gitu menurut Karena kelihatan kan beres di kartu kuning Pak Irfan Suryadi dari Reja kan sekretaris tim langsung ke ngarah ke tribun kan dengan gestur tutup mulut. Ya emang dari suara dari tribun sih, tapi ya itu kata Ardi tadi nggak langsung gitu koordinasi jeung Ya. hakim garis atau Tebak-tebakan hakim. siapa pemain yang ngomong. Nah, ayo. Yang giveaway ya, yang giveaway ya. Ya kan. Tuh. Mau Fiskara mau nya. Ayo bingung sih aing. Aing kita boga jawaban gitu nya. Kan mau mungkin Bang Pardi gitu kan. Untuk sih. Ya kan. Bang Pardi di bench ya? Aya. Di bench. Iya. Ya. Saha deui ya tuh dah. Penasaran kan? Nanti kita tanya Robert. Guys baik. Tapi emang sebenarnya kan yang boleh berteriak dikasih instruksi di bench sebenarnya cuma pelatih. Latih benar. Yang lain pemain pun sebenarnya nggak boleh buat teriak-teriak mengintimidasi lawan apalagi wasit gitu. Itu emang jadi ke wasitnya jadi nyata merasa terganggu. Itu udah jadi sebuah pelanggaran dalam tanda kutip gitu. Oh, iya. Maka pada akhirnya ketika aya kejadian kemarin sebenarnya missnya di prosedur eta sih. Iya kan mempertanyakan teh kan loba meme teh
pas si Robert di kartu merah, kamu siapa? Tapi memang jadi learning ya jang pemain nu lain ya Iya, bahwa iya. hal seperti itu bisa terjadi. Jadi isuk-isuk nanya engke gitu pingkeuna deui lamun aya pertandingan terus cari cing di bench teh ulah milu gogorowokan gitu. Geus jempling-jempling we nya gitu. Nah, sekarang kita ke kejadian-kejadian yang terjadi. Ya, kejadian-kejadian yang terjadi. Ada beberapa peluang yang sempat membuat jantung berdebar ya. Ada sundulannya backheadernya dari Rico. Itu hampir si Bruno edidinya tah. Brunonya ke gawang serangan gitu. Ya, udah nggak bayangkan lamun si Bruno eta bunuh dirinya, gol bunuh diri eta asup ke gawang bolana. Beak sih eta. Beak, eta mah beak. Berarti emang naluri golna Bruno goreng. Tahu nya orang baca tweetna Kang Denny basisna kuburan. Ya. Intinya ngomongna untuk cenah si Bruno finishing touch-na butut lamun alus jadi bunuh diri. Bener. Lamun naluri golna juga Inzaghi mah geus gol eta. Si eta geus asup bola teh nya bola nyamperkeun mantul asup ke gawang gitu ya. Kamari mah Kaluhur. aman. Kebuktian dari jumlah gol sih. Benar. Berarti sesekali mungkin Robert sudah bisa uji coba lagi formasi dan posisi pemain Bruno jadi center back. Siapa tahu. Berfungsi kan? Berfungsi. Kelihatan dari kemarin penyelamatan. Siga Rohit kemarin disimpan Jadi di center center back. back. Reading the game na alus, terus juga intercept na beberapa kali alus. Siapa tahu Bruno seperti itu. Brun, meureun mana tuh posisi sabarna center back, Brun. Ya. Cobalah berubah pikiran kayak Kayak Jamul. kayak Jajang Mulyana. Karena yang namanya sepak bola itu tidak selalu identik dengan mencetak gol, Brun. Oke, balik deh. Lini depan ini ya, bagaimana melihat kerja dari seorang David da Silva sampai akhirnya dia bisa cetak brace. Meskipun si brace yang dia cetak ini ya Prosesnya sama ya Betul. dari dua-duanya dari corner kick. Corner. lain nu benar-benar open play gitu ya, umpan 1-2 dia dribbling bola atau segala macam, tapi memanfaatkan peluang yang ada di depan gawang. Ya emang 3 gol terakhir Persib kan semuanya corner dari Seperti itu. dari area yang sama ya. Iya. Dari kiri yang ngagol kena eta kena ya guys. Tapi David kalau saya lihat selain David ada Beckham juga lah ya di lini depan ya. Beckham baru sembuh dari Covid, baru beres karantina langsung dipainkeun. Kelihatan dari fisik dianya enggak terlalu maksimal tapi berfungsi lah ya di penyerangan. Beckham tetap nomor 10 di tim nu bisa Paling bener lah ya. paling bener lah Paling ya. bener nomor 10 nya. Final passnya bener lah eta. Tahun hareup wayahna nomorna ganti. Bisa sih. Bisanya. Oke. Itu Beckham. Terus David ya akhirnya kita melihat David yang di Persibaya dulunya yang tajam gitu. Dia 3 pertandingan terakhir 4 gol. Itu kan udah rasional lebih dari satunya berartinya udah. Ya David terus dia saya lihatnya agak aneh tuh kalau pas corner si David malah dijaganya sama Iksan Kurniawan. Nyata sih. Ya, maksudnya ketika si Persib punya satu penyerang yang jago pisah dianya sebenarnya. Si Persija milih ngejaga dia dengan Iksan Kurniawan dan dua nana eta si Iksan Ya, dari proses lepas gol kan, selalu lepas kan. Yang pertama dia jatuh, terus yang kedua juga Jatuh juga kan, meskipun bola dari Andri Tani yang lepas itu. Jadi si David dengan kekuatan fisiknya gitu dikawal sama Iksan, sigana jadi keuntungan kamari didinya sih di set piece teh. Si David dapat dikawalnya sama pemain yang bisa sebenarnya ada pemain lain yang bisa lebih kuat untuk kejaga David sih kalau saya lihat. Beda cerita lamun di markingna kumaman misalnya. minimal gitu ya. Misalnya kalau kemarin kan kita lihat kalau corner tuh 2 center back kita yang maju itu dijaganya sama 2 center backnya si Persija kan. Oke. Jadi si Maman jaga Iqbal Nevo misalnya, terus si Rohitnya jaga Kuipers. Nah sebenarnya yang bisa ngebantu di defense tuh kalau ada Simic mah jigana lebih membantu dari si Persija tuh. Tapi kan pas di gol babak pertama ada Simic juga. Ada Simic juga, tapi yang dipilih untuk ngejaga David da Silva-nya kan Iksan Kurniawan. Nuhun san. Tapi sebenarnya no menarik di David da Silva teh bahkan tidak hanya di 3 gol terakhir tapi di gol nu pas pertama ge nu asis Ezra Walian teh PSS di area di area situ juga ya. sama ya. Dan mungkin Roberto sudah menemukan bahwa David da Silva teh lain pemain anu kudu menang bola di tengah, dribbling, terus shooting jarak jauh gitu. Lain Ciro lah nya. Lain Ciro banget gitu. Lain Ciro Tapi lah.
David da Silva teh butuh sistem bermain anu ketika dia menerima bola teh nya eta ada di kotak kecil teh mainnya tinggal tinggal nyodorkeun gitu. Tah eta sih mungkin di beberapa pertandingan terakhir walaupun lewat set piece eta nu perlu jadi PR atau bisa improvisasi lagi buat skema Persib supaya menemukan kumaha carana David da Silva teh ya gitu mainnya tinggal finisher we gitu. Padahal dari sistem open play sempat kan David da Silva ini sempat punya peluang one on one sama Adri Tani. Ada 2 apa 3 ya, ada 2 apa 3 peluang yang di luar gol tadi ya. Sayangnya mungkin karena Adri Taninya juga bermain baik pada saat itu, ya nggak jadi gol gitu. Sebenarnya kan secara keseluruhan permainan kan Persib di babak pertama kita megang biasanya ketika setiap Persija megang bola pasti dihanteman dah. Tadi balik badan gitu, counter attack teh pasti digagalkan gitu. Mark Klok, ada Rashid, bahkan kan pelanggaran banyak gitu. Itu salah satu taktik nu berhasil gitu ketika Persija pegang bola teh potong sampai bebas gitu. Dan itu berhasil di babak pertama, hampir ya peluang ada tapi secara kendali permainan tetap di Persib gitu. Ketika babak kedua diturunin tempo, Persija kan sempat naik sebenarnya, sempat punya mulai menguasai bola lebih banyak. Tapi karena di beberapa momen Persib selalu bisa melakukan pelanggaran yang perlu gitu. Pelanggaran teh perlu gitu. Eta teh kudu dilakukan gitu. Lamun teh eta bisa jadi peluang emas gitu atau bisa jadi gol gitu. Persib teh bisa melakukan itu. Jadi secara keseluruhan Persib teh bisa mengendalikan pertandingan gitu. Di babak pertama mainna kudu kitu eta jalan dan berhasil bikin gol. Di babak kedua nurunkeun tempo eta bisa bikin gol gitu. Eta sesuatu jarang dilihat gitu di Persib di pertandingan bahkan di sepanjang musim ini nya. Tong jauh lah di ketika lawan Persela we. Ketika orang kemari butuh pemain anu atau sistem anu bisa menghalau counter attack lawan nggak ada gitu. Makanya sering ada momen di mana 4 pemain Persib itu Persib itu selalu punya 4 pemain terakhir dan pemain-pemain itu ketinggalan teh gitu. Nah kemarin mah sebelum bola nyampe ke pertahanan orang teh bola teh dihentikan gitu. Sudah dihentikan. Orang bisa menata di pemain-pemain di posisinya gitu dengan tidak yang ada terlambat gitu. Oke. Ditambah lagi juga kemarin kita melihat mantan Konate di babak pertama tidak berkontribusi banyak. Di babak kedua dia bisa lebih leluasa karena mungkin faktor Persib yang menurunkan temponya. Konate bisa lebih mobile juga, beberapa kali punya peluang. Tapi sayangnya mungkin karena faktor luck dan ketidaktenangan pemain Persija mengeksekusi sebuah peluang itu ya sampai akhirnya gagal. Bagus juga sih kalau ngelihat ada Abimanyu kan sempat punya peluang-peluang dengan kipasnya, cuma memang mungkin kondisi fisiknya juga ya kemarin teh yang agak kurang. Abimanyu mah anu ngudag si Klok tapi ti juralit Ya, si eta nu ngenyang bajuna, Klok nu di kartu koneng. Takol si saeutik kasikut si saeutik. Tapi si pelanggarannya jadi kerurang ya. Ya. Tapi imbasnya kan dari aksi itu teh yang dapat kartu kuning langsung 2 kan. Iqbal Nevo sama Klok. Karena emosi teh. Karena emosi tapi nya itu jadi dibayar mahal kan namun dia fase akhir anu kuduna full tim teh jadi iya terganggu lah gitu terganggu. Ya. Menyambung anu bieu kartu koneng. Ya lamun Klok jeung Iqbal Nevo lawan Persiraja engke kartu koneng deui, berarti next lawan Arema akumulasinya atau acan? Akumulasi langsung ya. Berarti lawan Persiraja sigana ada di otak-atik deui meureun. Persib teh tadi saya ngecek di transfer market, Persib teh tim dengan kartu kuning terbanyak 70 kartu kuning. Jadi selama Liga 1 ini ya. Selama Liga 1 yang belum termasuk match aya match. Nah, udah. Pertandingan ini udah beres bareng. Nah, berarti libur nyepih lah berarti nya. Nah, berarti sampai pekan 29 teh Persib jadi tim dengan kartu kuning terbanyak 70-nya benar 70 kartu kuning walaupun tanpa kartu merahnya. Jadi secara fair play mah ya geus berkurang nih nilai Persib. Geus mau jadi tim fair play lah. Mau jadilah tim fair play mah. Dan kemarin teh kalau enggak salah kan ada 6 kartu kuningnya. Iya masih ada perdebatan. Jadi kalau kita di TV lihat David da Silva setelah selebrasi gol pertama ada kartu kuning kan ya? Ingat kan? Tapi di match summary versi Liga itu nggak ada kartu kuning. Terus di website resmi nggak ada juga kartu kuning. Ini bakal jadi
perdebatan nanti di lawan Persiraja dia bisa main atau Ya enggak. benar. Jadi kan ini mungkin di technical meeting harus dipuguhkeun pisan ya. Di-clearkan dulu ya, Karena- apakah kesalahan editor atau kesalahan LIB ini? Karena kalau misalkan dia sebenarnya akumulasi dan dimainkan lawan Persiraja itu sangat beresiko. Si Persib bisa dihukum kan karena Benar. kasus Muhammad Sissoko di Mitra Kukar 2017 bisa kembali terulang ya. Oke, berarti kudu dipuguhkeun heula ya. Nah, kita power pisan ya keur di akhir musim keur ngudag juara kan Hal-hal teknis. hal-hal seperti itu teh harus diantisipasi gitu. Benar. Tapi berarti lamun eta bener kartu koneng diberikan kepada David da Silva, berarti moal bisa main lawan Persiraja. Ya, David da Silva dan Beckham Putra itu akumulasi kalau Image Beckham mah udah pasti lah ya, karena kartu kuningnya dan Yang benar tercatat lah. Ya. Kalau David kan ini nggak tercatat, jadi masih tanda tanya, ada dikhawatirkannya. Kayak ada miskom di technical meeting, lawan Persiraja jadi tetap main, beresnya disanksi. Ya. Nah, Puguhkeun lah nya. bukan. Pak Irfan ya. Pak Irfan, timnya. silakan Pak Irfan, coba dikonfirmasi ini ya. Pak Irfan. Gimana Pak Irfan ya? Semoga nanti ya harapannya bisa tetap main ya gitu. Jadi yang kemarin emang ada ya kesalahan sedikit Iya lah. mungkin kesalahan editor kan. Ya. Kita nggak tahu. Gitu. Ya itulah. Baiklah. Berarti dengan raihan 3 poin kemarin, Persib Bandung saat ini mengamankan posisi kedua. Ini selisihnya bro ya. Beda seberapa poin? 2 nya? 3. 3 poin, Bali 60, Persib 57. Ya di bawahnya tuh ada Arema ya. Arema 55. 55. Persebaya 54. Bayangkara teh 54 juga nggak salah. Tuh, baru. Pokoknya masih 5 besar. Iya mah darempetan keneh we nya. Iya. Kecuali kagenep ka 7 eta geus rada jauh. Jadi Ya, sebenarnya semua yang ada di 5 besar punya peluang untuk jadi juara. Punya, Ya, punya kans. masih punya. masih bisa, masih Karena masih ada tim yang saling ketemu juga. Ya, kan Persib lawan Arema. Persebaya, Arema. Ya, dua tim eta termasuk Bali Persebaya oke. Bali Persebaya. Jadi kalau urutan jadwal tehnya perhatikan gerak. Misalkan Persib lawan tim A gitu nya. Minggu depannya teh si Bali United lawan tim eta. Oh, siga kamari Lamongan. Heeh. Siga besok Bali lawan Persija. Oh iya benar ya weekend ini ya. Iya, jadi gitu kalau nggak salah si ada rollingnya lah. Ya. Jadi kalau nggak salah Bali masih lawan Arema dan Persebaya juga. Oke. Ini menarik sih sebenarnya semua yang ada di 5 besar bisa punya peluang juara. Jadi memang yang kemarin Angki bilang kalau Persib seandainya kalah gitu di pertandingan lawan Persija kemarin, ya udah juara mah kita kayaknya turunin ekspektasi dulu. Nah, cuma karena kemarin menang, boleh dong punya peluang harapan Ki ya. Karena kemenangan bukan cuma jaga poin tapi boosting moral juga sih kalau kata saya. Iya Bisa menang lawan Persija teh. menang lawan Persija. Eta teh motivasi teh berlipat bisa. Nah, nu ulah sih cepat berpuas diri terus asa juaranya. Eta nu ulah tapi yang jadi syaratannya dengan bisa menang lawan Persija setidaknya beban anu sok eleh wae lawan Persija teh bisa berkurang lah. Secara moralnya kan Sekarang bangkit lah. dukungan bobotoh teh udah berbalik tanu asalnya kamari anjing Persib kieu menghujat itunya termasuk arurang lah nya. Saya merasakan itu gitu. Saya juga ya. Ayeuna jadi geus aya di belakang bener-bener di belakang Persib anu ngadorong sok bisa gitu. Nah, jadi judulnya geus rada berubah ayeuna, Bro. Lamun kamari orang-orang kan turunkan ekspektasi, enak geus berubah deh judulnya jadi menjaga asa. Ya, menjaga asa. Eta. Tapi ya menarik, Bro. Pertandingan weekend ya, orang ya kemarin Persija kalah ya. Ini saatnya kita mendukung Persija. Oh iya. Lawan Bali. Ya. Tolonglah kalau Tolonglah. Anda ingin memperbaiki posisi di klasemen, Betul. kalahkan Bali United. Betul. Coach Sudirman, Anda bisa. Marco Simic kamu bisa. Marco Simic, ayo Rico Simanjuntak buktikan. Ya. Langsung aing bakal ngadukung Persija lah ayeuna mah. Betul. Kami menunggu video locker room Anda. Andri Tani, semangatmu luar biasa. Coba yang membara di locker room itu coba dikeluarkan lagi biar lawan Bali bisa semangat dan bisa memenangkan pertandingan gitu. Semangat Persija ya. Semangat Persija. Iya. Kalahkan Bali. Next match. Iya, next match. Lawan Bali mah unggul menang. Sanggeus lawan Bali mah, mamaneh we. Dan menariknya kita punya sisa sampai akhir musim 6 pertandingan lagi ya. Genep deh nya. Ini udah masuk seri 5. Kalau kemarin tuh kan sampai lawan Persija tuh seri 4 kan. Ini seri 5 nya lamun balap sepeda mah etape terakhir merenya ieu nya. Etape terakhir ya. Nah, jadi ada 6 pertandingan sisa. Ya mun seleksi ofisial mah 6 laga final menurut 6 laga final ya. 7 laga Tujuh kan final kemarin, tujuh. Kemarin yang tujuh. satu sudah dimenangkan. 6 lagi. Jadi ya 6 laga finalnya. Genep. Emang geus teu kudu mikiran klub lain menang atau eleh ya kudu menang we Fokus we terus. ke pertandingan ya. Heeh. Paduli teh tim lain rek jungkir balik sih kumaha yang penting 6 pertandingan berarti berikutnya lawan Persiraja. Persiraja Eta tanggal seberapa Ki? tanggal 5.
Tanggal 5. Poin minggunya. Sabtu. Sabtu. Lawan Persiraja beres, lawan Arema. Arema tanggal 9. Arema tanggal 8. Beres Arema? Madura. Madura, Dek. Madura. Terus Persebaya. Madura tanggal 13, terus Persebaya tanggal 19. Terakhir Persik Kediri ya? Persik Kediri 23, terus ada Barito. Nah, itu untuk match day 34 emang belum ada jadwalnya karena kan mungkin untuk pertandingan yang menentukan bakal dibikin bareng kan biasanya gitunya. Iya. Idealnya sih semua 9 pertandingan kan bareng bersamaan tehnya. tapi kan karena ini ada hak siar dan lain-lain yang nggak bisa main semua bareng, mungkin akan ada di misalkan tim di penentuan degradasi gitu nya. Kita mungkin dimainkan bareng terus nu juara main bareng. Misalnya kondisi stadion juga. Lapang lagi kan 2. Iya, Bali lapang kan lagi. Ya. Lapangan segitu-gitu nah. Mau nyerek main di Legian. Muter di Pandawa Beach gitu. Jadi sepak bola pantai. Bola pantai dong. Bisa wae. Tapi ya kita berharap semoga di beberapa pertandingan penting ini ya Persib tidak kehilangan momentum untuk kesekian kalinya. Tapi hitung-hitungannya ya harusnya di 6 laga tersisa harus menang berarti ya, nggak boleh ada yang kehilangan poin aja seperti kemarin kita kan belum kalah sampai sekarang. Seharusnya ya maksudnya kalau kita kalau kita menang terus pun Bali menang terus Anger mau juara kan? Oh iya ya. Jadi terus selisihnya masih 3 poin yang Bali nya. Kalaupun misalnya Bali kalah sekali kita menang full poin sama tapi kita kalah head to head kan? Iya nggak sih? Nah itu kan tetap aja gitu. Ya, ada hitungan-hitungan ada hitungan itunya gitu. Jadi penting mah ayeuna menang we terus gitu. Ya, belum lagi faktor non teknis. Betul. Kita kan bisa melihat keputusan-keputusan wasit yang mungkin kemarin kan di pertandingan Persebaya kayak. Ya itu mah pasti tong jadi pikiran dah mah hajar gitu. gitu. Di setiap musim setiap pertandingan wasit mah kan pasti gitu-gitu wae. Pasti gitu. Eta mah dakna jadi tugas pemain orang kudu tetap fokus teh ya gitu, fokus ke permainan, fokus ke taktik, kumacakna bisa menang eta we. Karena Persebaya pun eta kan judulnya cenah dicuranginya tapi tetap bisa menang kan di pertandingan gitu. Karena mereka emang hustle untuk menang gitu. Iya benar. Itu dia. Yang jadi kuncinya dah itu. Iya. Dan yang paling kunci adalah tolonglah Persija menangkan pertandingan. Lagi dan lagi. Cek aja kamari naonnya. Cek kamari urang naon. Cek urang anu di episode saacana. Yang akan jadi kunci adalah di awal Maret ini adalah Persija. Iya. Persib menang lawan Persija, berikutnya Persija menang lawan Bali. Ya, tolong latihan lebih keras lagi ya, Marco Simic ya. Iya, Marco Simic tolonglah. Anda harus berguru sama Bambang Pamungkas kan? Naluri golnya Marco Simic tolong ditingkatkan lagi lah ya. Jangan kalah sama Eje Jari lah. Bisa. Ya. Iya. Eje Jari lumayan oge nya. Eje Jari bener. Nu lumayan oge ayeuna giveaway bro. Aya sabaraha hiji ya. Giveaway kamari teh kan. Oh iya ya bobotoh ti Australia. Nyumbang kan seperti biasa ngawur-ngawur cenah syukuran Persib menang kamari lawan Persija. Kang Aris gitu nya. Aing poho deui bro. Aris naon layangan pegat. Iya Mas Aris nu lain eta mah. Kang Ari S Ramadan. Jadi orang tadi macana Aris, Ari S Ramadan. Boboto Di Australia. Australia, brother, di Melbourne. Negeri Wul dong, Australia. Australia negeri Wul. Ejang aya deui. Kang Poge. Heva. Heva nyumbang oge, Bro. Mantap. Aya duit. Poge kemarin iya. Naon? Pemain Real Madrid. Pemain Real Madrid satu. Nya kontribusinya luar biasa. Nya Cok Kang Poge teh mun bisa mah sepanjang 2022 di bajuan kabeh ku Heva. Ya, tolong setiap episode. Nah, eta. Terus oge aya support voucher. Oh iya, kemarin dari parfum. Dari parfum. Ya, Jet Nambah Emosi. deui, nambah deui. Tambah deui parfum aya keneh. Aya vouchernya, voucher potongan harga. Eta urang kamari makenya si Jet Emosinya isuk-isuk nepi ka sore. Pamajikan nempel terus, Bro. Nuturkeun gak? Nuturkeun ka mana aja. Ada balanja aja. Jadi mau ka mana aing bayar. Ditambah ada baju dari yang kita pakai nih. Definitely ini akan memberikan giveaway buat kamu Bobotoh dan caranya pertama gampang ya. Kumaha. Follow dulu dong Definitely di Instagram nih @definitely.clothing. Definitely Clothing. Lamun orang yang balanja ya baju-baju Definitely kan nyaman dipakai. Tinggal search aja di marketplace ya Definitely Cloth. Benar. Ayeuna mah tayangan di marketplace langsungnya offline store belum ada. Nah, gitu. Ya tinggal belanja di sana dan kalau yang kemarin menang hadiah
parfum dari JTM OC. Nah, ini nama-nama. Parfum yang vouchernya. Parfum jeung 18-nya. Ya, Aya di dia. 3 dapat produk, 15 dapat voucher. Dapat voucher. Tuh, terus pesannya katanya kalau yang menang produk ya tolong di-review. Oh. Di tag di Instagram. Siga orang tadi nya disemprot isuk-isuk pemajikan nempel nanti ka sore. Nah, gitu nanti benar, tinggal benar, kita benar. kirimkan hadiahnya. Siap Nah, ya. yang sekarang nih Yang kita sekarang. mau bagiin berapa pemenang? Tadi tuh orang ngitung teh 10 Atau masa 10 kan kita menangnya 2-0. 20 weh. Edan. Masuk. 20 nya. 20 nya. Oke. 20. Versi Awur-awur. menang. Versi menang 2-0, hadiahna 20 20 pemenang. Edan ya. Awur-awur berarti tadi duitnya dari Kang Pogek, Kang Hendra, Kayak ini juga nih definitely. definitely Voucher lagi dari JTM OC. voucher Jatim Osi aja duit dari Kang Ari, Australia-nya. dari Dari Australia. Australia. Kayak diantarkan pakai kanguru kan dia. Mahal dong. Kan ada teknologi namanya transfer. Oh iya iya. Iya baik. Maaf. Kumaha carana? Lamun kamari kan di kita komen ya di postingan terakhir. Di postingan terakhir nano partner sponsornya. Aya nama komen di postingan terakhir Siripan. Ya, aya postingan terakhir Siripan nu nyekel gitar. Anjing kalau gitu. Ya, bobotoh komen, "Coach moal balik ieu teh." Gitu. Di tag @definitelycloth tadi teh ya. Kang Pogek teh naon? Eva. Eva.id. Ajang itu JTM JTM OC ya. Itu, weh. Coach, emang Jakarta nyaman? Persib menang gitu. Baliklah. Make boyo tuh. Boleh aya ini apa template komen deui teh mun urang kan tadi ya. Coach moal balik. Coach mau balik. Saya mah sekreatif maneh lah. Aya template itu misalkan Anya. naon? Pokoknya Balik blok. udah balik seteh. Nggak balik seteh. Ya, pokoknya bisa menggunakan template dari kita atau kreasi kalian. Saya kreasi mau ngers lah kumaha we. Pokoknya mah nyieun sampai ke Siripan teh nyaman. Ini dia nggak nyaman. Ya. Jika Anda tidak hafal akun Instagram Ripan, ada di sini. Bisa rapal. Kita kan followersnya paling loba di antara orang-orang ya. Bener. Siap lah gitu nya. Ya Carana 20 nya. ya, nanti 20 pemenang kita akan 20 pilih dan pemenang. diumumkan Wih, di mantap, episode selanjutnya. Benar. Nah, Ya. next berarti Next. ini ya dari ini semua kesimpulannya kalau menurut kalian pertandingan kemarin tuh seperti apa dan menghadapi Persiraja kita harus gimana? Nah, Persiraja apakah harus ada perubahan lagi, rotasi lagi atau menyimpan beberapa pemain untuk pertandingan penting selanjutnya lawan Arema atau kumaha? Ya karena secara hitung-hitungan kan Persiraja mah bisa lah gitu. Ya. Mun disanya kemungkinan sih Robes bakal aya rotasi deui nya. Ya, terlepas dari dua pemain ya David da Silva lamun emang beneran kemarin kartu kuning berarti absen kan. Terus Etam di pemain lain mungkin bakal ada yang dirotasi juga misalkan karena masih ada Ezra Walian kemarin yang nggak kita mainin. Terus siapa? Bow. Kemarin kan nggak ada kan di DSP. Ternyata pasti akan ada rotasi dan sebenarnya lamun ketika kamari hand dan Freds main full setelah di pertandingan sebelumnya main starter itu kan kemungkinan menang hitung-hitungan oke kan. Orang yang bener di match ieu di pertandingan pas ieu kudu menang pisan ieu main full gitu. Nah kemungkinan lawan King version Anjing. Persiraja. King version. Delay. Mana nggak semula juga mana ya? King version Persiraja. Tadi bertanya-tanya gitu. Delay orang Persiraja. King version. King version. Berarti mun Arema Crazy Lion. Semua edan. Kalau Iya. lawan Persiraja kan kebetulan lawan tim papan bawah lah Ya, eta juru kunci lagi tim ya. juru kunci. Dan nggak menang di beberapa pertandingan terakhir lah 6 atau 5 gitu. Itu kemungkinan bisa. ya itu jadi momen buat rotasi lagi sebelum nanti lawan Arema gitu. Anu benar-benar orang kudu full tim. Itu sih mungkin bakal jadi hitungan buat Coach Robert ya buat rotasi sih di beberapa tapi mual di atas 50% lah. Pasti mungkin cuma 2-3 pemain yang diubah gitu. Karena kudu tetap hati-hatinya. Ya, Karena kan mereka mungkin di motivasi posisi juga. udah di 6 pertandingan terakhir sebenarnya konsepnya tetap don't change the winning team teh ya kan. Ya misalnya David da Silva udah sebenarnya orang main di striker gitu. Ternyata orang butuh pemain di tengah juga Etam gitu. Terus ternyata Bruno tuh lebih bagus di sayap daripada di penyerang tengah. Itu kan berarti beberapa sesuatu anu tidak bisa diubah deh gitu. Eta tetap kudu dijaga gitu. Bukan ke kekompakan tapi lebih ke
chemistry timna ya geus dapat dia dengan formasi 4-2-3-1 gitu. Ya tinggal siapa pemain nu dimainkeunna nah eta nu. Pembuktian juga ke Bruno ya lawan Persiraja kan kiperna si apa Bang Kuba itu. Kubanya. Oh, Ya. Halus oke. Bintang iklan deh. saya lewat bawah sabari HP. transfer bro. Asli gawat eta mah. Gawat eta. Jangan macam-macam. Yang hiji deui atuh Hasanur Rijal. Oh ya balik deui. Balik deui kan. Nah, di sakuan ku Bang Jupe mah bisa Bisa lah. tetap waspada bro. Urang mah tetap mewaspadai. Orang masih enak striker orang tuh bisa ngagol kan eta Bang Kuba bari transfernya. Bang Kuba ya luar biasa. Mantap pisan ya. Dan kita juga tentunya harus bisa memanfaatkan hal itu ya non teknis di mana Persiraja yang betul-betul sedang kelimpungan lah gitunya dari sisi mental dan psikis kan beureun keur down oge nya. Peluang untuk bisa bertahan kan susah ya Persiraja ya. Peluang bertahannya susah, nggak kayak Persipura ataupun Persela mungkin yang masih bisa survive di beberapa match terakhir. Tapi Persiraja mah sigana geus lah eta mah nya. Si Persiraja teh besok teh pertandingan menentukan. Jadi kalau misalnya Persiraja kalah dan Barito Putra menang, mereka secara matematis sudah pasti degradasi. Nya. Itu teh udah pasti. Jadi nyayip opsinya dua ya si Persiraja ya si antara mereka main mati-matian untuk menghindari degradasi atau yang geus lah dengan pasti degradasi iya gitu. Melepas tehnya melepas gitu. Jadi yang bahayanya kan pas kalau misalkan si Persirajana emang ya pemeakan main edan-edanan gitu di pertandingan besok. Takutnya karena mereka mungkin masih pingin bertahan walaupun ya agak susah juga. Sisa 6 pertandingan kan. Waspadalah makanya Iya, waspada. kita udah mengalami situasi lawan Perselanya peringkat 17 sama-sama di zona degradasi. Kita dikejutkan lah nya. Dengan hasil imbang walaupun belum kalah ya. Tapi itu udah jadi warning gitu. Untuk jadi juaranya harus benar-benar maksimal di tiap pertandingan meskipun rotasinya. Skuad rotasinya masih lebih bagus dari pemain Persiraja kok kita gitu. Iya. Asal si pemain nu dimainkan dia main total. Harusnya ya geus bebeakan kemarin lawan Persija ya geus menang gitu. Ya, lebar lah masa lawan Lebar gitu kalau misalkan kita akhirnya ngelepas pertandingan yang secara di atas kertas mah ya bisa gitu beak gitu ya mah. Dan Persiraja itu sebenarnya hampir juga Persija dengan komposisi skuadnya no emang kelimpungan gitu. Kemarin kan siga meskipun di bench ada Octavio Dutra, ada Ryuji, tapi kan mereka nggak main berarti itu ada problem. Nah si Persiraja kemungkinan sama karena Torres udah match kemarin nggak starter. Terus si Jabar Paulo Henrique. Paulo Henrique, terus si Jabar Sarza tanya. Jabar Sarza. Jabar mah tuh rumus. Nah, itu kan udah mulai secara komposisi udah mulai kelimpungan gitu. Ya Rizal Torres tapi untuk jadi inti oge kok gitu. Dan gak ngasih kontribusi juga dan gitu belum maksimal oge gitu. Maksimal. Tambah pelatihnya kan baru 7 pertandingan terakhir gitu baru masuk siapa ya? Sergio Alexandre kan ya. Alexandre. Itu kan emang ya jadi ya sebenarnya secara skuad kok posisi teh nya urang masih kena dia di luhureun Persiraja gitu. Ieu nu urang kudu bener-bener bisa memaksimalkeun. Oke. Bismillah. Mana ge kudu bener mah nya podcast bari baca komen mah. Teh resep bro, macan komen teh. Jadi kamari wae nya orang kan ngitung ya. Kudu aya report atau engagement. Ya kan. Tingali anu lawan kamari wae nu postingan si Mamaung anu Persib menang 2-0 nya. Komentarna wae geus 478 bro. Eta we komenna Kang Iraha podcast. Heeh. Pasti gas podcastkeun. Nah, kan karena itu tuh resep bro, orang teh lamun ninggalian komen terus komentar-komentarna kan suka nu bararodor gitu. Urang sih ngabayangkeun nya lamun misal mau ngers ya anu biasa sok komen. Tapi teh aya hiji waktu orang bisa ngumpul gitu. Bisa ketemu langsung face to face gitu bertatap langsung ya. Ikan tuh ikan. Face to face langsung gitu ngobrol ngariung karena ya orang lamun nyarita soal Persib teh nya kan biasanya lamun tongkrongan teh kan siga kilah nya ngobrol. Ya ramenya aya nu nanggap. Tapi ieu bakal terlibat di sebuah podcast gitu. Orang jadikeun we atuh. Aing tanya heula we bobotoh mau ngersna tanya we nya. Lamun misalkan ya lamun saeukeun nya di ieu orang podcast ya.
Urang keur ngobrol kieu. Aya nu nonton aya nu datang bobotoh ngiluan, ngilu komen. Nu biasa komen tapi datang gitu. Ngilu nanya segala macam. Seru ya tahu pasti. Seru sih karena kan kadang ketika beres podcast aya nu nanya di Twitter gitu. Ini kan jadi ya, bisa nanyana langsung, ya. langsung. Interaktif. Jadi mau ngers anu nanya sikut ka mana langsung Nanya langsung. nya ada kita ada mah Cobaan we. Komen lah we, komen lah. Sok lah. Lamun rame gaskeun. Benar, bobotoh mau ngers lamun urang ngariung gitu nya babarengan ya podcast mau ngers bisa datang, bisa langsung panggihan aja orang-orangnya gitu nya. Terus kagok we live kan lah podcastnya. Podcastnya di live kan kumaha komentarnya. Lamun oke, ayolah gaskeun lah. Gaskeun lah. Siap, urang nangan sponsor we. Bisa beureun. Lapor ka pusatnya. Iya, orang kari lapor ka pusat. Gampang kari lapor ka pusat lah. Berarti ayeuna cekap we ti pusat teh gitu. Di pusat cekap atau gitu nanya. Alhamdulillah full senyum teh ya kan. Berbagi kebahagiaannya juga sudah tadi hadiah sudah banyak yang kita akan berikan di episode kali ini. 20. Ya karena sesuai angka kemenangan 2-0. 2-0. Berarti lamun ke Persib juara nu kasaberata berarti? Ka Liga katilu berarti kan? Liga kalau dari perserikatan 8 nggak salah. 8 lamun anu liga kan 84 85 terus kamari 2014 Anjing ngitungna dan cocokologi dah. anjing ngitung data si bisa anjing. Hadiahnya berdasarkan poin terakhir Persib ya. Sok 60 genap misalkan. berdasarkan raihan poin anjir. Aduh. Ya udah pokoknya mah kita sama-sama berdoa semoga ini benar berada di track juara ya dan kita bisa sama-sama menjaga asa. Ya. Kunaon si Asa dijagat? Ya mi juara bro. Eta. Yuk, cepetnya. Siap. Nuhun pisan. Bobotoh mau ngers kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Persib. Hidup Persib.